Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang iri hati dan dengki adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah dan berbagai kelebihan, yaitu akal dan hati. Akal digunakan untuk berpikir dan berkembang, sedangkan hati fungsinya untuk merasakan dan menjaga akhlak seseorang. Di dalam Islam, hati seseorang menjadi penentu akhlaknya. Apabila seseorang itu memiliki hati yang baik, maka akhlaknya akan pasti baik. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu memiliki hati yang buruk, maka akhlaknya pun pasti akan buruk. Akhlak di dalam Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah akhlak yang terpuji, dan yang kedua adalah akhlak yang tercela ataupun buruk. Dan salah satu dari akhlak tercela adalah sifat iri, dengki, atau hasad. Kata hasad itu berasal dari Arab yang artinya adalah iri hati dan dengki. Kita jangan sampai mempunyai sifat yang hasad. Pemirsa yang dirahmati Allah, iri dengki adalah sebuah emosi yang timbul karena merasa kurang senang, kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki oleh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Iri dengki merupakan sebuah sifat yang termasuk ke dalam salah satu penyakit hati menurut Islam. Allah telah melarang umatnya untuk iri kepada sesamanya. Misalnya iri dalam hal kemewahan, iri dalam hal kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Karena segala yang Allah berikan telah sesuai dengan usaha masing-masing hambanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena apa? Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya untuk berbuat iri dengki terhadap sesamanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena apa? Karena masing-masing dari mereka itu mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi kita tidak boleh ngiri. Apabila ada orang yang usahanya lebih maju, lebih dari kita tidak boleh ngiri. Karena itu sangat dibenci oleh Allah. Hendaknya manusia itu selalu memohon karunia dari Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi itu panas sekali. Maksud dari hadis tersebut adalah hasad adalah iri dengki, perbuatan yang dapat menghapus pahala kebaikan kita. Itulah mengapa iri dengki itu disebut merusak kebaikan, dan itu dibenci oleh Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Islam kita memang tidak diperbolehkan untuk merasa iri hati terhadap kemewahan ataupun kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain, ataupun itu kecantikan, ataupun itu ketampanan. Namun kita diperbolehkan merasa iri dalam perihal ilmu dan bersedekah. Nah itu, bersedekah orang iri tidak apa-apa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seorang yang diberi oleh Allah, yaitu kemudian dia membelanjakan pada jalan yang benar ataupun sedekah, dan seorang diberi oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Jadi itu, jadi sedekah dan ilmu untuk dikasihkan kepada orang lain lagi. Dalam hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa kita hanya diperbolehkan untuk merasa iri dalam hal kebaikan, seperti iri dengan seseorang yang mempunyai ilmu lebih dari kita. Agar apa? Kita termotivasi
untuk belajar lebih giat. Dan iri dalam hal bersedekah. Misalnya ketika ada orang yang bersedekah lebih sering dari kita, kemudian kita iri atas perbuatan dia dan termotivasi untuk berbuat lebih baik daripada orang tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang memiliki dengki dalam hatinya adalah apabila melihat orang lain senang, ia merasa susah hati dan gelisah. Dan apabila dia melihat orang lain susah, maka ia akan merasa senang. Perbuatan dengki dapat membuat orang menderita penyakit hati, melakukan perbuatan tercela terhadap orang yang dia dengki, misalnya memfitnah orang yang dia dengki, menggibahkan orang tersebut, dan masih banyak yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian saling mendengki, jangan berjual beli yang merugikan, jangan saling membenci, dan jangan juga saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, wajiban orang yang berakal adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perangai terendah dari orang yang terkena penyakit dengki ataupun hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Oleh karena itu, orang yang iri hati dan dengki seringkali terjerumus dalam mara bahaya, terjerumus dalam beberapa bahaya. Di antaranya, dengan iri dengki berarti dia membenci apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Karena benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain berarti benci terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iri dengki akan menghapus kebaikannya sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, hati orang yang iri dengki itu akan selalu merasa sedih dan susah. Karena hatinya itu terbelenggu terus. Hatinya itu termakan dengan iri, termakan dengan dengki. Sehingga itu pasti menderita. Menderita karena apa? Batinnya, karena hatinya. Setiap kali melihat nikmat dari Allah atas yang ia dengki, ia akan berduka dan susah, dan begitu seterusnya. Yang keempat, bagaimanapun kuatnya iri dengki, itu tidak akan menghilangkan nikmat dari orang lain. Yang kelima, iri dan dengki dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya. Iri dengki dapat melalaikan seseorang dari memohon nikmat kepada Allah SWT. Iri dengki dapat menyebabkan dirinya meremehkan nikmat Allah SWT. Kemudian iri dengki, akhlak tercela, ya karena ia selalu memantau nikmat Allah pada orang lain dan berusaha menghalangi dari manusia. Pokoknya iri dan dengki itu adalah sangat dibenci Allah. Jika orang yang iri dengki sampai bertindak zalim kepada yang didengki, maka yang didengki itu akan mengambil kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat. Rasa iri dan dengki itu harus dilawan dengan keikhlasan dan ridho dengan ketentuan yang Allah berikan. Kedengkian ini harus diobati dengan kita mencintai untuk saudara kita. Apa yang kita cintai untuk diri kita. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, kalau kita seperti itu, maka kita akan bisa mengikis penyakit dengki. Ada yang ada di mana? Di hati kita. Dan tentu penyakit dengki itu bertengger di hati kita. Kita juga berusaha untuk menghilangkan dengan cara yang kita memberikan hadiah kepada dia. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, saling memberikanlah hadiah, niscaya kamu akan saling mencintai. Dan biasakan mengucapkan salam kepada dia. Jangan pura-pura mengucapkan salamnya itu hanya di mulut saja, tetapi di hati, ya. Karena di hati itu bisa kita lihat dari pancaran matanya. Kalau hati kita iri, dengki, itu kelihatan, ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kadang-kadang kalau kita video atau kita foto itu terlihat dari mukanya, ya dari matanya, ya bahwa orang itu benci sama kita, bahwa orang itu dengki sama kita. Karena dengan menyebarkan salam, ya itu kita
apa? Bisa menimbulkan rasa cinta dan menghilangkan kedengkian. Nah itu. Ya. Saya lanjutkan lagi, kita doakan dari kejauhan. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita bisa mengikis rasa dengki dalam hati kita kepada orang tersebut. Iri dengki selain termasuk ke dalam akhlak tercela, juga merupakan salah satu tanda ciri-ciri akhir zaman dan dapat memberikan dampak yang buruk, berbahaya seperti yang sudah disebutkan tadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikianlah maka kita harus menjaga hati kita. Dan untuk menyembuhkan penyakit hati, Allah telah menyediakan obatnya. Obatnya apa? Obat hati yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar hati kita dan pikiran kita senantiasa merasa tenang. Apabila apa? Apabila kita ikhlas. Kita tidak usah iri dengan siapapun. Karena itu akan menjadi penyakit hati. Penyakit hati nanti kepikiran, setelah kepikiran nanti akan menjadi penyakit fisik. Saya lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin bersaudara agar saling apa? Saling menyayangi, saling mengasihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan simpati ibarat satu tubuh. Jika salah satu organ tubuhnya sakit, maka seluruh organ tubuh yang lain mengeluh sakit, seperti demam dan tidak bisa tidur. Semoga Allah bisa menjauhkan kita dari orang-orang yang mempunyai ciri-ciri ini dan menghindarkan kita sendiri dari penyakit hati yang berbahaya ini, yaitu penyakit hati iri dan dengki. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.